Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Suarman Zebua, SPD, calon guru penggerak dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual untuk menggambarkan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Nah, saat ini saya akan menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan mereka berada. Murid yang berada pada kodrat alam atau daerah perkotaan merupakan bagian dari masyarakat perkotaan. Demikian juga dengan murid yang berada di kodrat alam pedesaan merupakan bagian dari masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pendidikan murid sebaiknya mampu mendekatkan murid dengan lingkungan atau kodrat alamnya. Murid tidak boleh dijauhkan dari lingkungan atau kodrat alamnya. Saat ini, terkadang kita masih melihat guru yang mengajar di luar konteks lingkungan di mana murid tinggal dan hidup. Misalnya, murid yang berada di daerah Kota Gunung Sitoli. Lalu, gurunya memberikan wawasan tentang informasi menjaga kelestarian budaya Kota Jakarta. Hal demikian sebenarnya tidak bertentangan dengan pendidikan murid. Mungkin saja murid akan mendapat informasi bagaimana cara menjaga kelestarian kebudayaan di Kota Jakarta. Tapi, apakah wawasan tersebut sesuai dengan kodrat alam murid di daerah Kota Gunung Sitoli? Nah, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru dapat memberikan pembelajaran kontekstual. Guru dapat menjadi penghubung sumber-sumber belajar murid. Guru yang mengajar di daerah Kota Gunung Sitoli bisa menghubungkan materi kelestarian budaya dengan memberikan wawasan bagaimana menjaga kelestarian budaya di Kota Gunung Sitoli yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kodrat alam murid. Guru sebagai penghubung sumber belajar sangatlah dibutuhkan oleh murid, karena itu akan membantu mereka dalam menguatkan kekuatan kodrat alamnya. Saya akan menghubungkan pendidikan anak dengan kearifan lokal. Dikarenakan saya berada di Pulau Nias, tepatnya di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, maka saya akan menghubungkan pendidikan anak yang kodrat alamnya berada di daerah Kota Gunung Sitoli. Salah satu kearifan lokal yang ada di Kota Gunung Sitoli yaitu budaya tari Fami Afo atau tari sekapur sirih. Tari Fami Afo Sisaramanga atau tari sekapur sirih merupakan salah satu tari penyambutan yang berlaku di seluruh Kepulauan Nias, tak terkecuali Kota Gunung Sitoli. Tari ini dilakukan bertujuan sebagai penghormatan sekaligus penjamuan awal kepada tamu yang hadir. Tari ini biasanya dilakukan atau diperagakan oleh pemuda setempat yang pada umumnya tergabung dalam satu wadah perkumpulan pemuda atau dalam bentuk sanggar. Tari ini biasanya juga dipadukan dengan budaya sapaan adat Fangobai sekaligus Fami Afo, penyampaian sekapur sirih. Di dalam tari Fami Afo Sisaramanga atau tari sekapur sirih terdapat makna yang mengandung nilai-nilai budaya luhur di daerah Kota Gunung Sitoli. Guru dapat melatih murid untuk mengenal budaya di daerah Kota Gunung Sitoli, yaitu dengan materi kelestarian budaya tari Fami Afo Sisaramanga atau tari sekapur sirih yang melambangkan budaya senyum,
sapa, salam, sopan, dan santun kepada guru, orang tua, tamu, teman, dan masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Dalam konteks pembelajaran, guru di daerah Kota Gunung Sitoli dapat memberikan wawasan kepada anak tentang budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sama halnya pada tari Fami Afosi Saramanga atau tari Sekapur Sirih. Setiap gerakan dan ekspresi penari dalam tarian itu sangat menjunjung tinggi budi pekerti luhur, yaitu sikap hormat kepada sesama dan sikap dalam senyum, sapa, dan salam, dan juga sikap dalam tata kesopanan dan kesantunan terhadap sesama. Dengan menanamkan budaya kearifan lokal ini, murid dapat menjadi bijak dalam kehidupannya. Jika murid dapat mengenal dan melestarikan kearifan lokal budaya daerah mereka sendiri, maka mereka juga akan mampu merespon pengaruh budaya asing dengan bijak. Dengan menghubungkan wawasan murid dengan budayanya, maka kebudayaan yang ada di kodrat alam murid tersebut tidak akan tertinggal dan tetap tertanam dalam jiwa murid. Seterusnya, murid akan dapat memfiltrasi setiap kebudayaan asing yang masuk di daerahnya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari bersama menuntun murid untuk mengenal kodrat alamnya. Janganlah pernah kita memisahkan mereka dari kearifan lokal. Janganlah kita menjauhkan mereka dari lingkungan yang akan membuat mereka selamat dan bahagia kelak. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat.